Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sita Fatih Adna, SPD MSc, dan Bu Paskalia Pradhanati, MPD. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang aplikasi Supremum untuk memenuhi tugas akhir kami. Anggota kelompok kami yaitu terdiri atas Islamai Setiabudi, Nida Fairuz Sofa, dan saya sendiri Bintang Tri Haji Pamungkas. Materi tersebut terdiri atas yang pertama sifat Archimedes, yang kedua pembuktian adanya bilangan irasional akar 2, dan yang ketiga teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Dan terdapat soal-soal. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nida. Baik, untuk yang pertama ada sifat Archimedes. Di sini berbunyi, jika X anggota bilangan real, maka terdapat NX anggota bilangan asli sehingga X kurang dari NX. Itu menyatakan bahwa sebuah bilangan real lebih kecil daripada bilangan asli. Nah, untuk pembuktiannya, andaikan pernyataan tersebut salah, kita memakai kontradiksi ya. Yakni terdapat suatu X anggota bilangan real sehingga N kurang dari sama dengan X untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, artinya X itu adalah batas atas dari bilangan asli. Akibatnya dengan sifat kelengkapan 2.3.6, yaitu himpunan tak kosong bilangan asli yang merupakan subset dari bilangan real pasti memiliki supremum. Contohnya U anggota bilangan real. Ketika mengurangi U dengan 1, maka U-1 pasti bukan batas atas dari bilangan asli. Nah, maka akan ada M anggota bilangan asli dengan U-1 kurang dari M, yaitu dengan menambahkan setiap ruas dengan 1, dan diperoleh menjadi U kurang dari M plus 1. Nah, dengan demikian, U bukan batas atas dari N. Kontradiksi dengan U adalah batas atas dari N atau bilangan asli. Artinya pengandaian itu salah. Maka benar jika X anggota bilangan real, maka terdapat NX anggota bilangan asli. Sehingga X kurang dari NX. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bintang. Baik, yang kedua yaitu pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Pada teorema 2.10, terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Pembuktiannya berikut. Awalnya kita bentuk himpunan H sama dengan X elemen bilangan real, di mana X kuadrat kurang dari 2. Himpunan ini tak kosong karena terdapat satu elemen dari himpunan H, satu elemen bilangan real, dan satu kuadrat kurang dari 2. Himpunan H terbatas. Di atas karena terdapat dua elemen dari bilangan real, sehingga untuk setiap X elemen bilangan H, X kurang dari 2, karena X kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu S, sehingga bisa dituliskan S sama dengan sub H. Selanjutnya, klaim S kuadrat sama dengan 2. Misalkan S kuadrat tidak sama dengan 2, itu berarti S kuadrat lebih dari 2 ataupun kurang dari 2. Sekarang akan ditunjukkan bahwa keduanya tidak mungkin. Kasus yang pertama yaitu S kuadrat lebih dari 2. Pandang S kuadrat min 2 lebih besar daripada 0, sehingga S kuadrat kurangi 2 per 2S lebih besar daripada 0, yang mengakibatkan 2S per S kuadrat kurangi 2 elemen bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N merupakan elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga N lebih besar daripada 2S per S kuadrat kurangi 2 ataupun min 1 per N lebih besar daripada min S kuadrat kurangi 2 per 2S. Sehingga S kurangi 1 per N kuadrat sama dengan S kuadrat kurangi 2S per N plus 1 per N kuadrat lebih besar daripada S kuadrat kurangi 2S per N. S kuadrat plus 2S min 1 per N lebih besar daripada S kuadrat plus 2S min S kuadrat kurangi 2 per 2S. Sehingga S kuadrat kurangi S kuadrat plus 2 menghasilkan 2. Jadi untuk X elemen H, X kuadrat kurang dari 2 dan kurang dari S min 1 per N, ini menunjukkan bahwa S kurangi 1 per N batas atas S yang jelas lebih kecil daripada S. Kontradiksi dengan fakta bahwa S sama dengan sub H. Kasus yang kedua yaitu S kuadrat kurang dari 2. Pandang 2 kurangi S kuadrat lebih besar daripada 0, sehingga 2 kurangi S kuadrat per 2S plus 1 lebih besar daripada 0, yang mengakibatkan 2S plus 1 per 2 kurangi S kuadrat elemen dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen bilangan bulat sedemikian sehingga N lebih besar
daripada 2S plus 1 per 2 kurangi S kuadrat, atau min 1 per N lebih besar daripada min 2 kurangi S kuadrat per 2S plus 1. Sehingga S plus 1 per 2 kuadrat sama dengan S kuadrat plus 2S per N plus 1 per N kuadrat lebih kecil daripada S kuadrat kurangi 2S per N plus 1 per N. S kuadrat plus 2S plus 1 kali 1 per N lebih kecil daripada S kuadrat plus 2S plus 1 kali 2 kurangi S kuadrat per 2S plus 1. Sehingga menghasilkan S kuadrat plus 2S kurangi S kuadrat yang menghasilkan 2. Ini menunjukkan bahwa S plus per N elemen H. Karena S plus per N lebih besar daripada S, hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Tia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Nah, di teorema 2.11 ini menyatakan bahwa misalkan X dan Y bilangan real, di mana X kurang dari Y, maka ada beberapa kondisi. Yang pertama, terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R itu lebih besar dari X dan R itu kurang dari Y. Yang kedua, terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga X kurang dari S dan S itu kurang dari Y. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama, untuk X kurang dari Y, terdapat beberapa kemungkinan urutan X dan Y, yaitu 0 kurang dari X dan X kurang dari Y. Sehingga 0 sama dengan X dan X kurang dari Y. Sehingga X kurang dari 0 sama dengan Y dan X kurang dari 0, 0 kurang dari Y. Atau X itu kurang dari Y dan Y kurang dari 0. Nah, pada kasus X lebih dari 0 dan X kurang dari Y. Nah, di sini menyatakan bahwa Y kurang dari X, Y min X lebih besar dari 0, sehingga 1 per Y min X elemen bilangan real. Akibatnya, menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y min X. Selanjutnya diperoleh NY min NX lebih dari 1 atau NY lebih dari NX plus 1 kita tambahkan setiap ruas dengan NX sehingga menghasilkan persamaan pertama. Sementara karena NX lebih dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes terdapat M elemen bilangan asli sedemikian sehingga M kurang dari 1 lebih kecil dari NX dan NX itu lebih kecil dari M sebagai persamaan keduanya. Nah, kemudian M-1 kurang dari sama dengan NX, yang berarti M kurang dari sama dengan NX plus 1. Sesuai dengan persamaan pertama, diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY, atau M kurang dari NY sebagai persamaan ketiga. Nah, dari persamaan kedua dan ketiga diperoleh NX kurang dari M kurang dari NY. Selanjutnya diperoleh X lebih kecil dari M per N lebih kecil dari N. Jadi terdapat R sama dengan M per N, sehingga R itu lebih besar dari X dan R itu kurang dari Y. Nah, untuk kasus yang kedua ini kasusnya 0 sama dengan X kurang dari Y. Karena Y itu lebih besar dari 0, maka 1 per Y elemen dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y atau 1 per N kurang dari Y dan 1 per N lebih dari 0 sama dengan X. Jadi, terdapat R sama dengan 1 per N sehingga R lebih besar dari X dan R kurang dari Y. Nah, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus X kurang dari 0 sama dengan Y. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y kurang dari min X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti dengan kasus B. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus X kurang dari 0, 0 kurang dari Y. Jelas di sini terdapat R sama dengan 0, sehingga R lebih besar dari X dan R kurang dari Y. Untuk kasus yang terakhir, kasusnya X kurang dari Y dan Y kurang dari 0. Dengan mengubah urutan menjadi 0 kurang dari min Y kurang dari min X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti dengan kasus A. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nida. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bukti yang kedua dari teorema sebelumnya. Berbunyi karena X kurang dari Y, maka X per 2 kurang dari Y per 2. Seperti bukti bagian 1 teorema ini juga, terdapat 5 kemungkinan urutan X per 2 kurang dari Y per 2.
yaitu yang pertama kasus 0 kurang dari X per 2 kurang dari Y per 2. Nah, dari bukti bagian 1 terdapat R sama dengan M per N, sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Nah, pilih S sama dengan R akar 2, bilangan irasional, sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Untuk kasus yang kedua yaitu 0 sama dengan X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Nah, dari bukti bagian 1 terdapat R sama dengan 1 per N, sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Pilih S sama dengan R akar 2, bilangan irasional, sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Kasus yang ketiga yaitu X per akar 2 kurang dari 0 sama dengan Y per akar 2. Nah, dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y per akar 2 kurang dari min X per akar 2, nah kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti pada kasus B. Kasus yang D yaitu X per akar 2 kurang dari 0 kurang dari Y per akar 2. Nah, karena dalam kasus ini 0 kurang dari Y per akar 2, kita bisa menggunakan bilangan irasional S yang sama pada kasus B. Sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Untuk kasus yang terakhir, yaitu X per akar 2 kurang dari Y per akar 2 kurang dari 0. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan min Y per akar 2 kurang dari min X per akar 2. Kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti pada kasus di A. Untuk yang selanjutnya ada soal-soal. Baik, soal yang pertama yaitu gunakan sifat Archimedes untuk menunjukkan bahwa infimum dari super N, di mana N elemen dari bilangan bulat sama dengan 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. Misalkan S sama dengan super N, di mana N merupakan elemen dari bilangan bulat, akan dibuktikan bahwa infimum dari S sama dengan 0. Akan ditunjukkan yang pertama 0 adalah batas bawah dari S, dan yang kedua 0 adalah batas bawah terbesar dari S. Buktinya jelas bahwa 0 lebih kecil sama dengan S, semua bilangan S elemen S, sehingga 0 adalah batas bawah dari S. Misal X elemen bilangan real, maka per X merupakan elemen bilangan real. Menurut sifat Archimedes terdapat NX lebih kecil daripada X. Dengan kata lain terdapat NX elemen bilangan bulat demikian sehingga 1 per NX elemen bilangan S 1 per NX lebih kecil daripada X. Jadi tidak ada batasan bahwa yang lebih besar daripada 0. Terbukti bahwa infimum S sama dengan 0, jadi infimum dari super N, di mana N elemen bilangan bulat sama dengan 0. Yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jika Z lebih dari 0, tunjukkan bahwa terdapat N anggota bilangan asli sehingga 1 per 2 pangkat N kurang dari Z. Untuk penyelesaiannya, karena Z lebih dari 0 dan len 2 tidak sama dengan 0, maka min len Z per len 2 itu anggota bilangan real. Nah, menurut sifat Archimedes terdapat N anggota bilangan asli, sehingga N lebih dari min len Z per len 2 menjadi N len 2 lebih dari negatif len Z. Nah, menjadi len 2 pangkat N lebih dari len Z pangkat min 1. Kita hilangkan len-nya menjadi 2 pangkat N lebih dari 1 per Z, atau Z lebih dari 1 per 2 pangkat N. Jadi terbukti bahwa terdapat jika Z lebih dari 0, terdapat N anggota bilangan asli sehingga 1 per 2 pangkat N kurang dari Z. Baik, untuk soal yang ketiga, misalkan H himpunan tak kosong yang terbatas di R. Misalkan C lebih dari 0 dan CH itu himpunan dengan CX terdapat X elemen dari H, tunjukkanlah bahwa infimum CH itu sama dengan C infimum H. Untuk penyelesaiannya, karena untuk setiap X elemen dari H, X lebih besar sama dengan infimum H, maka terdapat CX elemen dari CH, dan CX lebih besar sama dengan C infimum H. Jadi, C infimum H batas bawah dari CH. Nah, misalkan terdapat J lebih dari C infimum H, maka J per C lebih dari infimum H. Nah, menurut teorema infimum, terdapat X0 elemen dari H. Sedemikian sehingga X0 kurang dari J per C. Jadi,
Jika C lebih dari C infimum H, maka terdapat CX0 elemen dari CH, sehingga CX0 kurang dari C dikali J per C. Kita bisa sederhanakan menjadi J, sehingga terbukti. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.